Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 15. Masih kita membahas kata-kata dan tiada ta'alluq ia qudrat dengan yang wajib dan tiada ta'alluq dengan mustahil atau yang mustahil. Qudratnya Allah itu jangan dihubungkan, diarahkan kepada pembahasan yang wajib dan kepada pembahasan yang mustahil. Itu salah arah, salah rasukannya, salah hubungannya. Wajib itu apa? Kalau ilmu fikih mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Wajib menurut ilmu fikih. Seperti sembahyang, wajib sebenarnya meninggalkan berdosa, disiksa, mengerjakan berpahala. Puasa, wajib puasa Ramadan, mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Zakat bagi yang mampu, mengerjakan wajib melaksanakan, meninggalkan berdosa. Berhaji bagi yang mampu, usahakan. Artinya gini, kalau kita punya kemampuan, kita tolong. Kalau ada mampu, ada wajib. Itu ketika bagi yang mampu menyetor, fisiknya sehat, setor. Belum ada menyetor, berdosa. Karena wajib berhaji itu. Tapi bagi yang mampu, kalau kada mampu, jangan. Agama, tidak. Ada aja Bapak Ibu kurang begitu, fisiknya sehat aja. Masalah berangkat urusan tergantungan orang yang berwenang atau apabila melambat akan orang haji, orang dilambat-lambatkan haji, sedangkan dia sebenarnya sudah giliran dipanggil untuk berhaji. Dilambat-lambatannya para petugas-petugasnya itu selesai memotong. Karena dia melambat-lambatkan orang yang sebenarnya dipanggil untuk berhaji. Kita hanya menyetor selesai. Sebelum tidak bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu jangan dipaksa. Tidak ada. Orang sudah menyetor haji, sebenarnya dia sudah dipanggil, tapi belum, karena ada permainan. Semua mereka yang terlibat, yang menyebabkan orang sebenarnya berbuat haji, dosa besar semua. Kita mati melihat itu selesai lewat. Yang mati itu baru tahu, ini pahalaku, ini dosaku. Kita hidup Bapak Ibu dituntut oleh agama. Nah, untuk mengangkat yang belum sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudrat. Kudrat itu maha kuasa. Jangan dihubungkan Allah Ta'ala kepada sifat Allah Ta'ala kepada mewajibkan. Apa maksudnya? Kudratnya Allah, kuasanya Allah kepada menyuruh orang sebanyak. Allah mewajibkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudratnya mewajibkan, semua orang di dunia ada kawat, ada yang berdiam. Karena Allah dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Kenapa maka di dunia ini ada orang berdiam? Karena kudrat itu jangan dihubungkan kepada sembahyang itu dihubungkan kepada wajib. Allah mewajibkan. Allah mewajibkan, bukan Allah bersifat kudrat mewajibkan. Nah ini harus pahaman yang harus hati-hati itu. Allah mewajibkan, beda dengan Allah kudrat. Mewajibkan hukum, kudrat sifat. Beda sudah.
kita sembahyang, yang mewajibkan siapa? Allah. Arahnya kepada hukum itu, bukan arahnya kepada kudrat. Kalau Allah mewajibkan dengan kudratnya Allah di dunia ini ada dalam keadaan karena Allah kuasa memaksa dengan kudratnya supaya semua Allah mewajibkan. Siapa yang tidak sembahyang siksa Allah. Kudratnya Allah ada itu. Siapa yang sembahyang, aku akan berikan pahala. Nah itu tuh. Tetapi ini perlu dicatat. Berapa banyak Bapak Ibu orang sembahyang, puasa, zakat, haji tidak diberi Allah pahala. Berapa banyak orang sembahyang, puasa, zakat, haji mereka diberi Allah pahala. Hak memberi pahala bukan kudratnya Allah, itu pemurahnya Allah. Kita pastor selesai pemurahnya Allah, atau sekahandaknya Allah memberikan pahala kepada orang yang sebaiknya puasa, zakat, haji. Sekahandaknya Allah tidak memberikan pahala kepada orang yang sembahyang, puasa, zakat, haji. Sembahyang ini, puasa, zakat, haji, seakan-akan kita melaksanakan yang Allah wajibkan. Apabila tidak dilaksanakan, apakah Allah akan mampu untuk memaksa agar kita sembahyang? Allah mampu, tapi kudratnya Allah jangan dihubungkan kepada masalah memaksa hamba yang sembahyang. Sembahyang ini bukan paksaan, tetapi kewajiban. Yang kewajiban diarahkan kepada kita, diarahkan kita kepada kita memaksa. Sembahyang kita memaksa kita. Kalau Allah memaksa kita sembahyang, berarti Allah Ta'ala arahnya kepada kudrat. Salah di situ. Kita memaksa diri kita supaya kita sembahyang. Allah mewajibkan kita sembahyang. Tapi jangan dihubungkan kudrat kepada Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang. Kalau kudrat itu puasa menyuruh kita sembahyang, dengan kudratnya semua orang di dunia ini sembahyang. Ada dalam keadaan Allah sembahyang, kalau Allah kudrat salah masuk. Nah ini namanya jadi belum sengaja membahas ini supaya kita ini intinya belum lagi. Kesimpulannya apa? Belum lagi. Allah mewajibkan kita laksanakanlah perintahnya Allah. Jangan diarahkan kepada kudrat. Jangan. Kalau diarahkan kepada kudrat, Allah dengan kekuasaannya memaksa kepada hamba-hambanya sembahyang semua. Berarti di dunia ini tidak ada yang tidak sembahyang karena terhubung kepada kudratnya Allah. Salah langsung. Ini bukan Bapak Ibu. Ini membingungkan dulu ya. Hanya kesimpulan. Gak ada kayak itu karena ada kesimpulan. Dulu diarahkan dulu. Allah mewajibkan kita sembahyang. Berarti sembahyang itu jangan Allah memaksa kita sembahyang. Kalau Allah memaksa kita sembahyang, semua orang dipaksa Allah. Berarti kalau ada yang ada sembahyang, Allah tidak sanggup memaksa. Lemah lagi nanti sifatnya Allah. Nah, paham kan yang hadir. Allah mewajibkan kita sembahyang. Ya, Allah memerintahkan kita sembahyang. Ya, aqimus shalah dalam Al-Quran. Hukum sembahyang wajib. Apabila sembahyang, dia melaksanakan perintah Allah. Lalu dia sembahyang, kalau dia sudah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, pakai
kudrat di ketika dia sembahyang itu. Nah, angkat takbir Allah dengan kudratnya mengangkat tangan dia mau takbir. Yang mengangkat tangan dia, yang nolongin dia mengangkat tangan Allah. Berarti dia mengamalkan la haula. Orang banyak tak bisa sambung di sini doang. Pembahasan ini kita buka-buka dari apa yang sangat bisa. Allah mewajibkan sembahyang. Bukan Allah memaksa sembahyang. Kalau Allah memaksa sembahyang, kudratnya di situ diangkat ke situ. Salah arah, salah pembahasan. Ada sinkron pembahasan itu nanti. Nah, Allah mewajibkan kita sembahyang. Bukan Allah memaksa kita sembahyang. Memaksa itu kudrat kekuasaannya Allah. Kalau dipilih arahkan kudrat, arahnya kepada sehat dan kepada sakit. Nah, itu tujuan. Alam semesta ini berubah-ubah pas arah kudratnya. Karena arahnya kepada mungkin kepada awam. Ini arahnya kepada hukum. Beda lagi. Allah mewajibkan kita sembahyang. Lalu kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Nah, terus sudah. Lalu dia melaksanakan sembahyang itu karena diwajibkan Allah, bukan dipaksa Allah. Kalau Allah memaksa, ada dari yang ada kawan lawan Allah. Apa yang mustahil Allah? Ini penting. Nah, lalu kita sembahyang melaksanakan perintah Allah. Angkat takbir Allah, nampak kudratnya Allah, tampak iradatnya Allah, kehendaknya Allah. Allah mengangkat tangan kita. Allah yang kuasa mengangkat tangan kita. Kemudian kita membaca, Allah menolongi kita dengan kudrat iradatnya. Kalau kita membaca, Allah menolongi dengan kita menyatakan hal-hal yang kita hafal. Allah merupakan kita waktu kita rukuk. Allah mengiktirkan kita waktu kita iktir. Disitulah memakainya kudrat iradat Allah. Awalnya dipisah antara yang fikih atau yang tasawuf. Di situ kan. Nah, lalu Bapak Ibu ketika kita sembahyang, kita merasakan kekuasaan Allah, kudratnya Allah. Lalu kita waktu bergerak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakai ilmu wayang dengan dalam. Wayang itu digerakkan dalam adalah yang memiliki perbuatan. Nampaklah perbuatan dalam ketika memandang wayang. Wayang la haula wala quwata illa billah. Nikmat kamu itu beribadah itu nikmat, mampu ilmu nikmat. Paksa diri mampu ilmu. Ketika tim berjalan menuju majelis taklim masjid, itu nampak kudrat. Ditolongi akan Allah tangan yang kau bermobil. Ditolongi akan Allah tangan yang kau mengikuti. Ayo, ditolongi akan Allah yang kau sampai. Nah, di situ kalau ibu mau pakai kudrat iradatnya Allah yang wajib dilaksanakan karena ini hukum sembahyang dari. Di ketika melaksanakannya munculkan kudratnya Allah. Berarti kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan yang apa Allah wajibkan kecuali karena kudrat iradatnya Allah. Sinkron kadang antara hukum yang wajib dengan kudratnya Allah. Maksudnya yang sasar, jangan la haula wala quwwata illa billah. Apa kata sembayangan? La haula wala quwwata illa billah.
beda dan derajatnya Allah sama ini. Hubungannya ini. Kenapa kakak berikan nih? Ada sampai jangan menggerakkan hatinya Allah Taala. Kalau yang kadang menggerakkan hati pada sampai yang Allah Taala juga. Nah ini kalau mengerti fikih bagaikan benang apa itu? Nah ini benang. Benangnya ditiup angin ke sini. Apabila angin meniup benang ke sana. Apabila angin dari sana meniup benang ke sini. Kita berpasrah Allah Ta'ala. Berpikir dari desa gayanya ini karena Allah Ta'ala. Ini pasti banyak mengenai gayanya sesuai seleranya ini. Ini namanya kadang mengerti hukum wajib. Sampai yang itu wajib. Allah menghukumkan wajib. Apabila kita sebenarnya firman tentang hukum Allah. Apabila firman tentang hukum Allah, Allah berjanji dengan kudrat iradatnya. Masalah yang bisa kalau yang lakukan muslim. Kenapa maka kalimat itu dengan sahur? Kami dalam sedayanya. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah. Karena Allah bersifat kudrat. Nah, jelas-jelas ini. Ini salah masuk pada kamu ubat pusing, kepala pusing, maka ubat pusing. Nah ini memang ubat kita kan. Kalian cukup ibu-ibu kalau udah kehamilan ke dokter mana bu? Dokter mana? Bu, kalau si ibu hamil, pindah ke dokter mana? Dokter, nah cocok. Kalau hamil dia ke dokter maka ada masalah kasukannya, dokter ada salah, kitanya yang salah. Kulit bermasalah, dokter mana? Hidung, telinga, begitu. Tenggorokan bermasalah, kemana? Pas sudah arahnya, yang salah itu bukan dokter, ikannya mengarah itu yang salah. Orang tanya, orang lain, orang itu alhamdulillah. Menurut pandangan dia, dulu karena ini laki di dunia. Ini harus kemana? Oh istilah, maulah ke guru dia. Ada yang mau. Nah ini berarti salah. Biar kalau masalah hamil menentukan apakah jenis laki-laki atau perempuan, biar itu tergantung OSG dulu. Ini pada saat sudah hamil ini 4 bulan itu sudah penuh. Coba ibu-ibu tanya dulu, kalau ada mau tanya ke bapak-bapak. Bu, kalau 4 bulan itu sudah tahu jenisnya atau perempuan. Nah tadi ya. Tahu jenisnya laki-laki atau perempuan, tapi berumur 4 bulan, dalam 4 bulan itu sudah berumur sudah. Bisa nggak ya Bu? Halo, berapa bulan biasa Bu? Bapak-bapak memang sering membawa istri ke dokter kandungan berapa bulan? Ke bapak lihat. Halo Bu, 5 ya Bu? 6. Tangan gue sini aja 5. Nah ya kalau 5 bulan kalau ke dokter kandungan kontrol laki-laki perempuan kenapa malah kabur dia? Misalnya rasuknya ngapain kita menjawab? Kadang menurut kasat mata yang ada dalam kasapan mata. Nah ini
mau nonton kuburan, ini kuburan palsu kan ada kan? Nanti sama nih. Bukan, ini kuburan palsu. Jahil murakab kuburannya itu. Masa mengontrol seperti itu? Nah, Bapak Ibu, dibongkar kuburan orang. Ini yang kuat, terasa minta maafnya mana? Lawan jurian kurang bermasalah, lawan panggilan kubur bermasalah, ulah masalah aja nih orang ke akhirat. Iya, jahil kurang apa ya? Nah, kuat kan jahilnya. Apa hubungannya sama kuburan? Nah, ini jangan diikuti yang itu. Kembali lagi. Nah, kalau salah masuk, Bapak Ibu salah perjalanan, salah keterangan, karena marasuknya sudah sama, menghubungkannya sudah sama. Kemudian jelaskan tadi sembahyang kita ambil contoh. Sembahyang hukumnya wajib. Paksa diri kita sembahyang, karena ada perintah dari Allah. Aqimus shalah, dirikan sembahyang. Ada perintah dari Rasulullah. Muru auladakum bis-sholati wamsadu sini. Ini maksud dari kemaksaannya. Suruh anakmu sembahyang di ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum wa asyrusihin. Pukuli. Pukul nikah. Ini jangan kena ngambil kayu ubin ya kan. Wadribuhum wa asyrusihin. Pukul ini. Kalau dia 10 tahun tidak sembahyang, dipaksa ada. Ini kan Islamnya tanpa paksaan. Kalau ngerti orang, arahnya kemana dulu? Ngomongan ini arahnya kemana? Itu caranya Bapak Ibu kalau kita mau bahas ilmu. Nanti salah pembahasan, karena salah mengarahkan. Dokter aja kita jangan tak salah. Arahnya kemana nih dokter apa nih yang benar? Nah, itu. Lalu nanti minimal ke dokter umum dulu. Setelah dokter umum, lalu dokter umum mengarahkan dulu ke dokter spesialis. Nah, itu namanya merasuk sudah. Hanya Bapak Ibu hati-hati, pembahasan ilmu itu enggak selalu benar. Sekarang salah menghubungkannya akan salah penjelasannya. Kembali lagi masalah sembahyang. Sembahyang kita maksa diri kita, untuk ilmu kita maksa, berzakat kita maksa bagi Allah, berpuasa kita maksa. Jangan mengatakan Allah Ta'ala tidak mau melaksanakannya. Arahnya kemana dia? Kemudian kita teruskan. Bapak Ibu, jawab baik-baik. Anak itu berdosa. Anak yang belum balik berdosa ada berdosa. Bisa lah anak itu sakit. Anak itu berbuat maksiat lah. Andai kata dia melakukan maksiat kan hari ditulis lagi dia belum balik. Bisa lah dia sakit. Bisa. Yang membuat dia sakit Allah enggak. Nah di situ dengan kudratnya Allah, dengan kudratnya Allah, Allah membuat seseorang sehat. Dengan kudratnya Allah, Allah membuat seseorang sakit. Apabila orang Islamnya sakit, Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan selama sabar. Allah hilangkan kesalahan-kesalahannya selama sabar. Kenapa maka Allah menghilangkan kesalahan hamba-hambanya yang sakit selama sabar? Karena sakit itu ujian dari Allah, karena kudratnya Allah ada di situ. Nah, kesalahan-kesalahan orang yang sakit itu diampuni oleh Allah. Sedangkan kakak yang belum balik bisa juga sakit. Apakah dia punya kesalahan? Tidak. Berarti apa itu? Nah, anak yang sakit itu Allah ampuni kesalahan kedua orang tuanya selama sabar merawat anaknya. Disinilah kudratnya Allah. Allah sanggup
memberikan sakit kepada yang tidak berdosa. Allah pun sanggup memberikan sakit kepada orang yang banyak punya kesalahan seperti ulun atau dia. Allah sanggup menyembuhkan yang sakit. Allah sanggup memberikan penyakit kepada orang yang sehat. Jadi sehat, syukuri putranya Allah. Nampak di awal kita sehat. Kemudian sakit, nampak putranya Allah menyakitkan kita. Artinya kita sakit hanya kita. Nah itu juga nampak kekuasaannya Allah. Waktu sakit, nah itu waktu sakit, makan tidak enak. Ingat, ada Bapak Ibu orang sakit itu nyaman makan. Ada kan? Yang seenak-enaknya makan yang kita makan, tapi waktu itu sakit, nah ada. Orang sakit nyaman kan tidur, ada nyaman, sarapan ada nyaman. Itu dulu pilihan. Kalau ilmunya sampai ke sini, putranya Allah, sabarnya tinggi. Karena siapa yang menghadapi sakit, badan panas, itu pembakaran Bapak Ibu. Di dalam kita itu membakar kesalahan. Tidur tidak enak, makan juga tidak enak, kemudian badan panas, macam-macam, muntah lah, macam-macam. Apalagi orang ada sakit, macam-macam. Maaf yang hati-hati, nikmati aja, ini kehendaknya Allah. Tapi tetap gak usah ideal. Putra Allah. Pertanyaan, siapa yang mau sakit? Siapa yang mau sakit? Apakah Allah mewajibkan sakit? Wajib sakit, maka mencari supaya sakit itu salah. Ini arahnya kabur tidak? Tadi arahnya ke hukum. Sudah terjawab ke hukum. Ini arahnya lagi sakit. Sudah tidak. Siapa Bapak Ibu yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit. Tapi kita ini bisa sakit. Bisa ya Bapak Ibu sakit? Bisa. Nah, udah ngomong kita tidak menghadapi sakit, ternyata kita sakit. Sakit itu dalam kitab itu 3 yang dirasakan. Tidak enak makan, tidur tidak nyenyak, badan pun semua yang enak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang keempat, kesalahan dihapus oleh Allah. Kesalahan dihapus oleh Allah. Tampak indah, jangan lupa. Orang yang sakit seperti itu, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, badan pun semuanya sakit. Memang sakit. Kesalahan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu, kita teruskan. Ini kasih sayangnya Allah dengan kudrat iradatnya. Lalu mulai berbaik, bersehat, bersembuh. Makan terasa enak, tidur mulai nyenyak, badan sudah terasa nyaman. Dihilangkan oleh Allah. Nah, dihilangkan oleh Allah. Kemudian kesalahan diampuni oleh Allah. Maka kembalilah kepada semua yang tidak. Kesalahan ada kembali lagi. Itulah Bapak Ibu, orang yang sakit. Pak Ibu, minta maaf. Kalau orang itu meninggalnya mendadak, dengan orang itu meninggal karena sakit, kira-kira dia memilih yang mana? Minum dulu. Ayo yang hati-hati. Kita bicara kabar. Seseorang itu meninggal mendadak, dengan seseorang itu meninggal karena sakit. Kita nih, manusia dan kita nih, seseorang itu memilih yang mana?
Nah, memilih yang sakit. Kalau memilih yang sakit kau istighfar. Kalau memilih yang sakit kau minta maaf. Kalau mendadak. Nah, kalau tapi masalah sakit meninggalnya dan mendadak itu kudu kalau iradah Tuhan di situ. Kita tidak punya kemampuan memilih, ya ada. Ini andai kata memilih. Nah, seseorang itu meninggal mendadak tidak sakit, seperti serangan jantung, seperti kecelakaan, tabrakan, kecelakaan tunggal, ya. Nah, tinggal lagi yang hati-hati. Arah kita kemana? Orang itu gue, gue kecelakaan tunggal gue, tetapkan yang listrik gue, meninggal gue, hancur gue, kendaraannya hancur gue, akhirnya awalnya gue, pecah kepalanya, urut maaf, anak amanah garam sini itu, anak mambang itu, kurang mengambil waktu. Perjalanannya mana? Tujuannya mana? Anak mengambil luka kurang. Maksudnya tidak dapat. Itu takutnya di situ. Orang itu boleh kecelakaan tunggal. Ada dari kejadian di daerah landasan Ulin itu, para masjid apa di situ, semua isi mobil itu habis Quran semua. Habis Quran. Ada kecelakaan mobil. Ingatlah di daerah landasan Ulin. Awas bang muda, mau keluar juga untuk sambutan. Anak ada acara ke masjid, meninggal dunia. Kemana? Ada acara tadi syukuran. Satu mobil itu Pak ini ada meninggal yang hidup, meninggal di syukuran. Kecelakaan tunggal. Itu penting Pak ini. Meninggal dan apa? Baik, minta maaf. Syuhada haji meninggal betul. Maaf hadir. Kita ini anak berangkat misalnya bisa kembali, bapak kembali. Satu pesawat dari Jakarta menuju Bali atau dari Samsudinur ke Bali langsung keluar atau transit dulu, langsung kembali bapak anak Maria bulan boleh. Caranya meledak pesawat, meledak apa? Allah menilai tujuannya, bukan menilai cara meninggalnya. Sekali lagi kita yang hadir. Ini kudu lagi ada Tuhan di sini. Bukan cara meninggal yang dinilai Allah. Tujuannya dia kemana itu yang dinilai. Sayyidina Umar meninggal dibunuh, tapi orang menjadi penghuni surga. Meninggal di mana Sayyidina Umar? Meninggal dibunuh. Jadi imam saya yang subuh. Itu Bapak Ibu Kudrat kira-kira Allah. Sayyidina Osman meninggal dibunuh juga. Waktu membaca Quran di rumah. Tapi orang dibunuh meninggal, masuknya surga. Yang dinilai Allah, Sayyidina Umar ini meninggalnya dalam keadaan imam subuh. Ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah. Hati-hatilah bukan dia memang ada aneh-aneh memarahi guru dia. Walaupun baik-baik dijaga ketatlah mengkudratnya Allah. Nah, yang penting hari-hari kita ini baik. Itulah hasilnya. Sayyidina Osman meninggal dibunuh, Sayyidina Ali meninggal ditebas apa-apa ke lehernya, kena pelipis pecah kepalanya waktu menuju surga. Sayyidina Hasan diracuni istrinya, Sayyidina Husain dimutilasi, tapi mereka meninggalnya mengenaskan, tapi mereka penghuni surga. Allah tidak menilai meninggalnya, Allah menilai tujuannya. Tujuan apa akhirnya meninggal? Itu maksud Ibu. Namanya kudrat iradanya Allah.
Nah, jamnya sadar sudah minggu enak begitu dari kesimpulan. Mungkin, nah itu Bapak Ibu minggu